Annyeonghaseyo, selamat datang kembali di channel emak-emak K-popers Virginia Hotseke. Guys, sebelum kita masuk membahas tentang apa yang akan ada di dalam video ini, silahkan tekan tombol merah yang tulisannya subscribe, karena subscribe Anda sangat berharga sekali buat saya. Oke? Jadi guys, kali ini konten ini judulnya bahas drakor guys. Kita akan membahas drama Korea rekomendasi dari saya sendiri yang sudah selesai saya tonton. Jadi drama yang akan kita bahas ini sudah tamat ya. Kita akan langsung saja agar supaya tidak berlama-lama. Jadi drama Korea yang saya akan bahas kali ini berjudul Love, Featuring, Marriage and Divorce. Itu judul Inggrisnya, tapi judul Koreanya Kyoronjaksa pokoknya begitu kok. Kongan. Kemudian saya akan membahas ya. Jadi guys, saya melihat info ini dari asianwiki.com. Kenapa saya membahas ini di YouTube padahal kan mungkin orang bisa melihatnya melihat sendiri di YouTube, di Facebook mungkin atau di Instagram atau mungkin di tempat lain. Tapi guys, belakangan ini orang-orang itu sedang kritis malas membaca. Jadi agar mereka tidak lelah membaca, saya akan menjelaskannya di sini agar mereka langsung melihatnya di YouTube, mendengarnya. Jadi kita mulai bahas. Drama Korea ini disutradarai oleh Yoo Jong Jun dan Lee Seung Hoon. Ini guys, permasalahan saat membuat konten apa? Tapi kita akan no edit ya guys, biarkan. Bikin drama Maske dan Minci tuh ngomong apa bahas drakor? Tenang. Ya. Lanjut. Kemudian penulis drama ini adalah Im Song Han. Kemudian tayangnya di TV Chosun. TV Chosun ini ya pasti stasiun TV Korea lah. Ada 16 episode. Kemudian rilisnya tanggal 23 Januari, kemudian tamatnya tanggal 14 Maret 2021. Tayang itu setiap hari Sabtu dan Senin. Sabtu dan Minggu maksud saya. Pukul 21.00 dengan bahasa Korea tentunya. Jadi guys, ini tulisannya bahasa Inggris, jadi saya akan menceritakan langsung saja. Maaf, terlewat. Di sini ada cast-castnya, pemerannya. Tapi di sini pemerannya ada banyak guys. Tapi saya akan membaca ya di sini tokoh utama saja ya. Di sini ada Lee Tae Kon sebagai Shin Yusin, Park Jumi sebagai Sapyeong, kemudian Song Hoon sebagai Pan Sahyun, kemudian Lee Garyong sebagai Bu Hae-ryong, kemudian John Lomin sebagai Park Hae-ryong, kemudian John Suk-kyung sebagai Lee Si-eun. Oke. Jadi itu 3 pasangan yang menikah secara sah. Jadi guys, kita lanjut kepada sinopsisnya. Jadi guys, drama ini bercerita tentang pasangan suami istri. Jadi bercerita tentang kehidupan pernikahan. Kemudian di dalam kehidupan pernikahan itu ada perselingkuhan. Ini pembahasan orang dewasa ya seharusnya. Tapi saya akan berusaha untuk menyederhanakannya agar tidak terlalu vulgar. Oke. Jadi di sini ada sepasang suami istri yang ada 3 pasang suami istri yang ketiga pasangan mereka, suami mereka itu berselingkuh. Guys. Lalu kenapa saya bahas ini padahal kan perselingkuhan itu tidak patut dicontoh. Nah, di drama ini yang patut kita contoh adalah bagaimana beberapa pasangan itu menanggapi perselingkuhan suami-suami mereka. Karena kan di sini yang lebih sering terjadi itu laki-laki berselingkuh dengan wanita lain ya.
suami berselingkuh dengan wanita lain. Jadi guys, untuk pasangan yang pertama ya, Ibu Lee Si-hun ini, istri suaminya Park Hae-ryun, dia itu sudah tua ya, lumayan tua umurnya. Kemudian dia berselingkuh dengan seorang artis yang umurnya jauh lebih muda dari dia. Kemudian istrinya itu mau dibilang sakit hati, tapi karena dia sudah berumur juga mungkin tidak bisa melakukan keributan, memancing perkelahian, jadi dia menerima dengan lapang dada perselingkuhan suaminya dan dia mengurus kedua anaknya. Kemudian pasangan yang kedua, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Jadi suaminya itu benar-benar mencerminkan suami idaman. Jadi yang Park Jo-mi sebagai Sapyeong, jadi Sapyeong dan Shin Yoo-shin ini adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sepertinya terlihat. Tapi ternyata suaminya itu berselingkuh guys, dengan seorang aktris lagi yang masih muda lagi guys. Tapi si bapak ini dia umurnya masih sekitar 50-an begitu, belum yang tua-tua amat ya. Kalau seperti bapak yang pertama itu kan yang Park Hae-ryun sudah 60-an apa 70-an. Kemudian yang ketiga si Pan Sayon ini masih muda guys, masih muda, tapi dia berselingkuh dengan wanita yang lebih tua dari dia. Si wanita ini yang selingkuhannya ini guys, ceritanya adalah janda yang diceraikan oleh suaminya karena tidak bisa mempunyai anak, jadi diceraikan. Pada akhir drama ini kita tidak usah menjelaskan soal perselingkuhan mereka. Jadi pada akhir episode drama ini guys, apakah saya harus menceritakan? Intinya, jadi saya hanya akan menceritakan ringkasannya saja ya. Jadi atau kita ambil pelajarannya saja. Jadi intinya, jika kita berselingkuh guys, hukum karma itu berlaku. Jadi jangan percaya kalau kamu berselingkuh dan kamu akan hidup bahagia dengan pasangan selingkuhan kamu. Setelah kamu bercerai dengan pasangan kamu, kemudian kamu bahagia dengan selingkuhan kamu, jangan harap guys. Jadi intinya kita jangan pernah berpikir bahwa kita akan bahagia setelah menyelingkuhi pasangan kita. Jadi di akhir cerita para selingkuhan mereka ini guys, hidupnya amburadul. Seperti untuk pasangan yang janda itu ada cerita berbeda. Jadi saya akan jelaskan dulu yang paling tua ya, yang Park Hae-ryun dan Lee Si-hun. Jadi pasangan selingkuhannya itu yang artis, penyanyi maksud saya, bukan artis. Tadi saya salah menyebut. Si penyanyi ini orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan. Kita tidak berharap hal itu terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi intinya setelah dia berselingkuh, kedua orang tuanya itu sebelum dia menyampaikan bahwa dia akan menikah dengan si opa ini, si kakek, dia meninggal kedua orang tuanya karena kecelakaan. Kemudian dia menyesal karena berselingkuh, dia stres. Kemudian dia bahkan pergi ke rumah mantan istri pertama si kakek itu, kemudian meminta maaf guys. Dan kemudian untuk pasangannya itu kan sedih banget kan, saya sempat bercucuran air mata karena bahkan si ibu mantan istrinya pertamanya itu sampai memeluknya dengan erat. Si anaknya juga bahkan mengurus dia waktu dia datang dengan keadaan yang ya kurang baik lah. Sepertinya akan menjadi orang gila atau bagaimana guys si selingkuhannya ini. Oke. Kemudian yang pasangan yang kedua yang Shin Yoo-shin dan Sapyeong lucu kan namanya. Yang saya suka dari Sapyeong yang istrinya itu, setelah mereka kan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya guys. Dia keren banget sih si Sapyeong. Saya itu merasa saya tidak bisa menjadi seperti dia, karena kakak jangan terlalu ribut
Karena bagaimanapun dalam keyakinan saya yang saya percaya itu, saya tidak mengajarkan kita untuk bercerai. Tapi guys, si Sapyong ini setelah dia mengetahui suaminya berselingkuh, langsung minta cerai, guys. Tidak ada tapi, tidak ada sempat terjadi perdebatan yang panjang. Bahkan ada satu episode yang hanya berisi perdebatan mereka berdua guys, si Sapyong dan si Newsin ini guys. Oh my god, luar biasa sekali. Saya sampai pikir, kenapa ini satu episode nggak selesai perbincangan mereka selesai. Tapi mungkin itu pernah terjadi dalam beberapa rumah tangga saat kakak ribut sekali. Apa? Lanjut. Intinya dia langsung minta cerai guys, nggak ada kata tapi. Dia sepertinya wanita yang tegas ya, yang tidak mau hidup penuh, tidak mau di dalam rumah tangganya itu ada bercak seperti itu kan. Dia kan sudah terkesan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi dia tidak mau berbaikan dengan suaminya, karena ketika mereka berbaikan, luka itu kan tidak hilang. Dia masih merasa dia masih merasa terluka, masih ada bekas di dalam hatinya bahwa suaminya pernah berselingkuh. Ya seperti itulah. Tapi untuk saya sendiri tidak menganut paham itu ya guys, karena saya sendiri memaafkan semua yang dilakukan suami saya. Apa sih? Aku mau tertawa karena kakak gini tuh ini. Siapa dia gila-gila sendiri tuh kaki? Iya. Maaf guys, jadi konsep dari konten saya ya seperti ini guys. Selalu ada anak di samping ketika saya bikin konten. Kemudian pasangan yang terakhir yang akan saya bahas, Pan Sahyeon dan Bo Hae-ryong. Jadi ini Pan Sahyeon ini kan yang masih muda, yang suaminya, kemudian istrinya. Masa orang bagi musuh mati lah itu ring light. Istrinya ini seorang aktris lagi, penyiar radio. Jadi si istrinya ini dia masih muda, tapi dia mengalami sebuah penyakit yang dia tidak bisa mengandung. Tapi ini wanita si istri ini dia tipe yang agak cerewet, mungkin tipe seperti saya. Kakak janja goyang-goyang itu. Iya. Yang salah sedikit suami di apa? Tukang baator dang, orang nado bilang tukang baator dang. Pokoknya sama-sama di laki mau bikinnya dia mau atur. Jadi tukang ngatur guys, tukang ngatur. Jadi si suaminya ini agak tidak tahan, kemudian mencari tempat curhat. Dan dia bertemu dengan ini yang lebih tua ini, yang janda ini. Kemudian terjerumuslah mereka. Kemudian mengandunglah si selingkuhan. Kak, yang ini? Ya. Guys, saya lupa bilang ya tadi yang tentang ini Sapyong dan si Newsin tadi, yang keluarga sakinah mawaddah warahmah yang selingkuhannya. Pokoknya guys, saat si istri sah sudah keluar dari rumah, bahkan belum bercerai saja sudah keluar dari rumah, si selingkuhannya ini datang guys, tinggal di rumah si laki-laki. Tapi guys, yang menjadi karma di sini adalah ternyata dia tidak bahagia dengan si wanita muda. Dia mengingat selalu si Sapyong, dia mengingat terus istrinya, mengingat. Karena dia masih cinta guys, karena kan dia merasa, dia menganggap itu hanya selingan katanya, tapi ternyata sudah si selingkuhan sudah terlanjur cinta dengan dia dan tidak mau berpisah guys. Jadi sudah tak gantung dong, orang nado bilang tuh cewek yang selingkuhan sudah gantung dong 40 bapak ini. Lanjut. Jadi tidak ada kebahagiaan di pasangan itu. Kemudian si yang tadi yang aktris penyiar radio ini, Bo Hae-ryong, si selingkuhannya kan
sudah hamil. Kemudian karena mungkin dia melihat sudah tidak mungkin dia bersatu lagi dengan suaminya karena si selingkuhan sudah hamil, jadi dia memutuskan untuk bercerai. Tapi guys, dia bercerai dengan baik-baik ya guys. Dia bercerai dengan baik-baik dengan suaminya. Tapi suatu hari kemudian, bayangkan karena dia seorang aktris, jadi dia mengumumkan perceraiannya di depan publik dan memberikan statement menjelaskan kepada wartawan bahwa yang terkesan si laki-laki yang sudah melakukan memang si laki-laki sudah melakukan kesalahan. Tapi di sini intinya si laki-laki berpikir kan sudah berpisah dengan baik-baik, tapi ternyata dia diserang wartawan guys, menjadi suami yang tukang selingkuh yang jahat lah pokoknya. Jadi intinya di saat hamil pun si selingkuhan mengalami masalah. Jadi intinya tidak ada kebahagiaan di dalam hal-hal tersebut. Jadi intinya untuk kita tidak boleh mengambil contoh ya guys di situ. Pokoknya itu drama yang sangat lucu guys. Saya merekomendasikannya untuk yang sudah berumah tangga ya, agar bisa belajar bahwa apa yang kita buat itu, apalagi itu sebuah kesalahan atau dosa guys. Iyalah itu dosa kali keyakinan saya. Anda tidak akan bahagia, intinya Anda tidak akan bahagia dengan berselingkuh. Anda tidak akan bahagia dengan berselingkuh. Oke. Disinilah akhir dari konten saya, video saya. Saya akan kembali dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk like, share, dan komen yang positif di bawah video ini guys. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Kita akan berusaha untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang agar segera dimonetisasi ya. Klik loncengnya juga katanya. Oke, makasih semua. Sampai jumpa di video berikut. Annyeong.